Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Tips or Trick Komputer and Gadget. Oke, kali ini kita akan membahas tentang programming atau coding di sebuah framework kode Igniter. Jadi, kode Igniter itu adalah sebuah kerangka kerja perangkat lunak yang open source yang banyak digunakan untuk membangun sebuah aplikasi web. Ibaratnya gini, kita bayangkan yaitu sebuah fondasi atau kerangka kerja yang kita gunakan untuk membangun sebuah rumah. Kan membutuhkan sebuah proses pengembangan aplikasi web. Jadi lebih mudah atau cepatnya kita sediain sebuah perangkat alat atau aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Bisa juga kita ambil dari membuat sebuah situs web. Jadi kita baru mulai, kita menulis setiap baris kode dari nol, tapi itu akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi kode Igniter ini untuk menyelamatkan dengan menyediakan berbagai fitur yang siap digunakan buat manajemen database-nya, sistem routing-nya, alamat URL-nya, dan banyak lagi. Bisa kita bayangkan seperti menyediakan bahan-bahan dan instruksi yang sudah tersedia untuk membangun rumah tersebut. Jadi kita tidak perlu mulai dari awal lagi. Selain itu, kode Igniter juga kita pahami karena menggunakan bahasa pemrograman yaitu bahasa PHP yang banyak digunakan dan relatif mudah untuk dipelajari. Jadi dengan menggunakan kode Igniter ini kita dapat membangun aplikasi web dengan cepat dan efisien tanpa harus memikirkan detail teknis yang lebih dalam. Di kode Igniter, konsep model view controller atau MVC adalah sebuah cara organisasi kode untuk membangun sebuah aplikasi web. Jadi bayangkan ini seperti cara kita untuk mengatur sebuah acara. Jadi perlunya MVC. Untuk model itu adalah bagian yang mengolah data dan logika dari bisnis tersebut, seperti koordinator acara yang mengurus detail-detail penting di belakang layar untuk seperti nyusun tamu, mengatur tempat, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Begitu juga model pada kode Igniter 3. Dan untuk view ini yaitu tampilan, yaitu bagian yang menangani tampilan atau antar muka pengguna. Kalau di biro acara yaitu seperti dekorator acara yang mengatur tata letak dan penampilan ruang acara untuk membuatnya menarik dan mudah dimengerti oleh tamu. Selanjutnya yaitu controller, yaitu bagian yang menghubungkan antara model dan view. Jadi ini seperti MC pada sebuah acara, yaitu memandu jalannya acara, mengarahkan tamu ke tempat yang benar dan memberikan arahan kepada mereka. Jadi dalam MVC kode Igniter ini, model berurusan dengan data, view berurusan dengan tampilan, dan controller berurusan dengan mengontrol alur program dan menghubungkan model dengan view. Dengan menggunakan konsep ini, jadi kita dapat misalkan logika aplikasi menjadi bagi-bagian yang terpisah dan lebih mudah dikelola untuk membangun sebuah aplikasi tersebut. Itulah dari MVC dari kode Igniter. Oke, kita bakal membahas secara detail. Langkah yang pertama yaitu kita instalasi dulu dari frameworknya. Itu kita download dulu frameworknya di website kode Igniter. Kode Igniter. Pilih kode Igniter yang versi 3.1.13 yang terbaru. Kita download dulu. Lalu kita ekstrak. Setelah kita ekstrak, kita copy dulu semua filenya. Lalu kita buka di application, jadi examnya di htdocs. Kita bikin sebuah folder baru untuk buat project terbaru kita, yaitu new folder. Kita kasih namanya aplikasi aja dulu. Selanjutnya kita akan bukan aplikasi, lalu kita paste di sini. Jika udah paste, untuk ngejalaninnya kita buka dulu dari SAMPP-nya, yaitu kita jalanin dulu MySQL dan Apache ya.
Lalu kita buka codingannya dulu terlebih dahulu. Ini namanya application DX KTDocs, namanya aplikasi tadi kita bikin. Nah, berikut filenya, coba kita run dulu pertama. Jalaninnya langsung kita klik localhost aplikasi. Begini tampilannya, dikarenakan dari examnya kita menggunakan PHP 8 ke atas, makanya untuk CI3 tidak mendukung PHP sampai 8. Jadi kita harus mengatur dari sistemnya, yaitu creation dynamic property-nya. Untuk masalah ini kita atur di bagian sistemnya, sama di bagian core, yaitu ada URI, ini URI, router, dan segala macam. Nah, untuk mengantisipasi ini kita tinggal copy aja creation ini, kita cari di Stack Overflow, tinggal googling aja ya. Pertama kita buka sistem core URI PHP, itu kita tambahin all dynamic property di bagian core URI PHP. PHP-nya pertama di sini kita tambahin di bagian atas kelas CI URI-nya. Ntar aja kita tambahin di sini, lalu kita save. Selanjutnya di bagian routernya juga kita tambahin router PHP-nya. Paste aja. Selanjutnya di bagian loadernya juga sama controller sama DB controller loader sama di database sama DB driver. Cari database DB driver ya, kita tambahin juga dynamic property. Oke, kita coba running lagi dan berhasil untuk jalanin tampilan dari kode Igniter 3 nya. Untuk pengaturan config dan database-nya kalian bisa cari di bagian application-nya config, dan bagian config ini. Untuk base URL-nya ini yaitu kita mengatur alamat dari URL base-nya, itu dengan cara kita copy aja di bagian localhost aplikasi ini, lalu kita paste di bagian base URL-nya, kita save. Lalu untuk mengatur database, karena belum dibikin database-nya, nanti selanjutnya bakal kita bahas untuk pembuatan database dan membuat sebuah aplikasi menggunakan framework kode Igniter. Ini untuk hostname-nya, username, password database. Untuk username-nya kalau di menggunakan XAMPP itu root, dan untuk database-nya itu database yang bakal kita buat. Dan untuk di CI3 ini yaitu kita menggunakan itu metode MVC, yaitu model, view, dan controller. Yaitu view untuk tampilannya, controller untuk mengatur mengambil data dari tampilan untuk dilaksanakannya di model, yaitu model buat share UD dari view-nya tersebut. Jadi ditampung melalui controller terlebih dahulu. Ini ada view, ini buat tampilan yang tadi. Siapa tahu kita ubah ke aplikasi pertama. Ini untuk model sebenarnya tinggal bikin
filenya lalu buat controllernya. Dan pertama juga kita harus mengatur di bagian routernya, yaitu routernya mengarah kemana. Kalau ini maksudnya itu default dari controllernya. Kita mau dari welcome berarti harus kita bikin controller baru, misalnya yaitu user, berarti di sini harus diubah user karena ini default controllernya. Nanti bakal kita bahas untuk teknis part selanjutnya, karena ini kali ini kita membahas cuma untuk instalasi dan cara running dari framework kode Igniter. Sekian dari kami, ditunggu part yang kedua atau part selanjutnya, sampai kita bakal membuat sebuah aplikasi yang berbasis ada front end dan back endnya, full stacknya langsung kita bikin. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih.